Pripun kabar Bapak Ibu, sehat sedaya? Alhamdulillah. Kita malam ini masuk malam ke-20 nggih. Insyaallah 10 hari terakhir. Mudah-mudahan ibadah kita makin kualitas. Amin. Boten-bosen toh? Harus semangat jiwa 45 nggih. Masya Allah. Sisa waktu ini kita jangan sampai ibadah kita kendur, tapi harus semangat. Nyuwun pitulungan Gusti Allah, paringi sehat, paringi semangat ya Allah, tolong bantu ya Allah bisa lebih taat nggih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'dah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya barusan lihat temanya Lailatul Qadar. Orang berpuasa di bulan Ramadan itu punya 3 harapan, punya 3 keinginan, namanya litaraji'. Orang beriman punya harapan 3 hal. Pertama, dengan ibadah di bulan Ramadan, semoga kita tergolong hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun, surat Al-Baqarah 183. Harapan yang kedua, semoga dengan ibadah di bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah. La'allakum tashkurun, Quran surat Al-Baqarah 185. Yang ketiga, kita punya harapan di bulan Ramadan ini memiliki hasil untuk kita, yaitu kita menjadi pribadi yang selalu berada di jalan yang benar, sebab selalu ditunjukkan oleh Allah langkah hidup kita. Surat Al-Baqarah 186, la'allahum yarshudun. 3 hal ini, menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang bersyukur, pribadi yang selalu berada di jalan yang benar. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, harapan 3 ini lalu Allah kabulkan, insya Allah Lailatul Qadar pun akan kita dapatkan. Yang menjadi persoalan, ada ganjalan. Lailatul Qadar menurut hadis Rasulullah, juga telaahnya para ulama, itu ada di 10 malam yang akhir, pada malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Itu jatuhnya Lailatul Qadar. Masalahnya adalah siapapun yang saat itu diturunkan Lailatul Qadar, apakah semua orang yang hadir pada malam itu akan mendapatkan Lailatul Qadar? Ini permasalahan besar. Tapi jika seorang beriman kepada Allah dengan amalan Ramadannya, dengan 3 harapan tadi bisa diwujudkan, insya Allah Lailatul Qadar tidak akan kemana. Nabi mengatakan, inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. In soluhat soluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. In fasadal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu buruk, maka akan berpengaruh buruk pula apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, segumpal daging yang ada pada tubuh itu namanya hati. Para jamaah, hati yang bersih akan menggerakkan panca indera kita menjadi bersih. Bicaranya bersih, baik, perilakunya baik, akhlaknya baik, karena hatinya baik. Kalau hatinya busuk, lisannya berkata juga busuk, tidak enak didengar, menyakiti orang, suka berbohong. Itu kalau hati busuk. Perilakunya suka jahil, jahat, itu kalau hatinya busuk. Dan ketika ditanya, ya Rasulullah, apa itu takwa? Lalu Nabi menunjuk
At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini, menunjuk ke dada, menunjukkan di dalam hati. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka orang-orang yang hatinya bersih, maka orang-orang ini orang yang sangat dicinta oleh Rasulullah, orang-orang yang akan disayang oleh Rasulullah. Betapa tidak, orang bertakwa melatih hatinya bersih, orang bersyukur memastikan hatinya bersih, orang yang selalu berada di jalan yang benar, setiap perilakunya selalu dibimbing petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga hal harapan tadi nempel dalam dirinya orang beriman, insya Allah hatinya bening, dia derajatnya muttaqin, dia perilakunya selalu bersyukur, dan dia selalu berada dalam pertolongan Allah, selalu berada di jalan yang benar. Panjenengan dari rumah berangkat ke sini, ya Allah, kami sejak berangkat menunaikan ibadah solat tarawih sunnah Rasulullah, ya Allah. Maka orang yang menyebut nama Allah ketika akan melakukan suatu amal, itu namanya berada di jalan yang benar. Apa yang kita lakukan, yang saudara lakukan tentang amalan apapun, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Aku melakukan ini bentuk ketaatanku kepada Allah, bentuk syukurku kepada Allah. Mudah-mudahan langkah ini langkah yang benar. Itulah la'allahum yarsyudun. Dan insya Allah, kalau tiga hal pribadi ini membentuk hatinya makin bening, orang ini layak untuk dicinta oleh malaikat, layak untuk dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa itu Lailatul Qadar? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, pada malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Ulama sepakat yaitu tanggal 17 Ramadan. Tapi Lailatul Qadar juga adalah saat diturunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tidak salah. Kenapa? Karena proses diturunkannya Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi tidak sekaligus 30 juz, tapi secara bertahap sesuai problem yang terjadi di masyarakat, lalu diturunkan ayat sebagai jawaban terhadap masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa yang disebut dengan malam kemuliaan itu? Malam Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang dianugerahkan Allah di tengah-tengah orang yang beriman, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Dan itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Jadi siapapun yang dianugerahi Lailatul Qadar mendapatkan umur panjang barokah. Alhamdulillah. Esensinya apa Lailatul Qadar itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Esensi daripada malam kemuliaan Lailatul Qadar itu, Allah mengizinkan diturunkannya malaikat-malaikat Allah warruh bersama malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk menyampaikan salamnya Gusti Allah kepada siapa? Kepada mereka yang dipilih oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang hatinya bersih. Siapa mereka? Orang yang bertakwa.
Siapa mereka? Orang yang banyak bersyukur. Siapa mereka? Setiap langkah yang dilakukan selalu berada di jalan yang benar. Orang-orang yang punya harapan tiga ini, insya Allah mendapatkan harapan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mereka mendapatkan sapaan dari malaikat-malaikat Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya bersih, Masya Allah. Bersih dari apa? Sifat-sifat kotor. Makanya di awal sebelumnya Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa di bulan Ramadan tidak mendapatkan nilai dari pahala puasanya, kecuali dia hanya mendapatkan rasa dahaga yang sangat dan rasa lapar yang sangat. Kenapa? Karena mereka tidak mengubah, tidak berubah akhlaknya, tetap bujuk, bohong, tetap sumpah palsu, tetap dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, sifat-sifat kotor lainnya. Naudzubillah min dzalik. Maka orang yang hatinya bersih, bersih dari kesombongan, bersih dari sifat iri hati dengki, bersih dari sifat-sifat kotor tamak, bersih dari memakan harta yang haram, bersih daripada memakan, meminum sesuatu yang bukan haknya. Insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Itu kata kuncinya. Orang yang bertakwa, hatinya bersih, orang yang bersyukur kepada Allah, dan orang yang selalu berada di jalan yang benar, dia akan mendapatkan tatapan yang sangat indah dari malaikat. Dari jauh malaikat turun, ta'al ya Abdullah, mari kemari wahai hamba Allah, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun hiya hatta matla'il fajr. Mendapatkan salamnya dari Allah, salamnya dari malaikat. Dialah orang yang terpilih mendapatkan Lailatul Qadar. Dari jauh malaikat sudah tahu, mari kemari wahai hamba Allah, dengan senyuman dan pelukan serta ucapan salam. Tapi kalau malam itu orang-orang hadir tapi hatinya belum ditata dengan baik, malaikat tidak akan menatap, apalagi dengan memberikan sapaan. Itu tidak mungkin terjadi. Mari kita bersihkan hati kita dengan memperbaiki amal ibadah kita, kualitas ketakwaan, kualitas syukur kita, dan selalu berada di jalan petunjuk Allah. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan anugerah Lailatul Qadar tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.